Oke teman-teman, sekarang aku menjelaskan menjelaskan pemakaian indikator garis tren atau trend line ya teman-teman. Baik itu horizontal, baik itu garis tren biasa. Oke, kita bisa nanti menggunakan garis trennya melalui yang paling atas ini ada gambar pensil atau ballpoint seperti ini. Kita bisa pilih garis horizontal atau garis tren. Garis tren itu miring seperti ini teman-teman, bisa kita ubah miring ke atas atau ke bawah, maupun garis horizontal yang lurus seperti ini teman-teman, yang warna kuning. Ya, kita hapus dulu. Nah, pertama-tama pasti saya menggunakan WMA 7 karena WMA 7 itu syarat kita dalam menentukan open posisi teman-teman. Oke, ini periodenya saya ganti 7 dan tipenya kita ganti WMA warna kuning seperti biasa teman-teman. Oke, ini teknik andalan saya teman-teman untuk open posisi seperti itu. Oke, lalu kita sekarang akan kapan sih memakai indikator garis menggarisnya seperti itu ya teman-teman. Kita coba lihat dulu trennya seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat teman-teman. Trennya oke, kalau kita lihat seperti ini, kita perkecil seperti ini adalah tren turun teman-teman, tren turun namun saat ini sideways atau tren bergelombang seperti itu ya teman-teman. Nah, jikalau tren yang bawah ini, tren di jam 20.04 ini, tren 20.04 ini belum terjadi, teman-teman pasti akan bingung teman-teman mau open posisi naik atau turun karena trennya baru sideways seperti ini teman-teman. Dan kita tidak bisa trading ya teman-teman karena juga syaratnya belum memenuhi, yaitu 4 sampai 6 candle itu belum memenuhi teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan garis horizontal. Oke, kita bisa menggunakan garis horizontal. Lalu kita bisa klik, kita bisa rubah warnanya, kita bisa rubah ketebalannya, dan ini ada model yang titik-titik, ada yang seperti ini ya teman-teman. Saya pakai yang garis ini aja. Lalu juga kita bisa copy, kita langsung copy aja satu kali. Nah, kita bisa langsung geser jadi 2 teman-teman. Kita satu taruh yang paling atas, kita kira-kira aja ya teman-teman. Ya, ini adalah titik resistennya, lalu di sini adalah titik supportnya teman-teman. Kita ini kira-kira aja ya teman-teman, ada yang ini belum menyentuh, ada yang juga belum menyentuh, ini ada yang menyentuh, nggak apa-apa, kita hanya kira-kira aja gitu teman-teman. Yang penting sideways-nya ini kita perhatikan teman-teman. Oke, lalu teman-teman, nah jika candle ini di bawah garis ini belum terbentuk, kita pasti akan bingung teman-teman. Ini bisa jadi tren akan naik atau akan turun, itu bisa jadi teman-teman. Nah, jika menemukan seperti ini, tren candle baru di sini atau candle baru di sini, kita sebaiknya jangan melakukan trading teman-teman. Kita tunggu dulu sampai candle ini berhenti teman-teman. Detik ke 00.00 teman-teman. Jika 00.00 dia menembus, bisa dipastikan atau kemungkinan dia akan turun. Jika candle ini close di detik 00.00 itu di atas garis horizontal yang bawah ini, di atas belum menembus, itu dia bisa jadi akan naik lagi teman-teman, dia membentuk sideways lagi seperti itu ya teman-teman, Nah, namun di sini sudah menembus dan dia tren ke bawah. Oke, bagaimana lalu open posisinya seperti teman-teman. Nah, di saat candle ini menembus, saat perpindahan candle, saat dia koreksi naik ke atas mendekati garis MA7 kita yang berwarna kuning. Oke, MA7-nya saya ganti warna biru ya teman-teman, agar teman-teman bisa membedakan. Nah, di saat naik mendekati garis warna biru atau WMA7 kita ini naik,
ini bisa kita open posisi sell selama 1 menit dan kita akan profit teman-teman. Profit. Seperti itu teman-teman. Ya, lalu di sini juga misalnya saat candle naik mendekati garis WMA 7, ya dia menembus dulu ya teman-teman, naik dulu ternyata dia turun. Nggak apa-apa, kita tetap mungkin kemungkinan kita akan tetap open posisi sell di sini teman-teman. Open posisi sell di sini. Lalu tetap kita akan profit. Dan ini juga kita akan profit, ini akan profit. Seperti itu teman-teman. Kenapa saya tetap yakin akan turun? Karena ini teman-teman sudah ada penembusan di sini. Candle di sini ada nembus dan pasti dia akan turun. Begitu. Walaupun di sini ada hijau, tapi tren turun pasti akan terbentuk seperti itu teman-teman. Oke, di momen ini sudah selesai seperti itu teman-teman. Lalu kita turun, ini di sini bearish, ini turun. Lalu di sini ada lagi nih teman-teman. Oh, ada satu lagi nih. Kalau terjadi seperti ini, misalnya nih, di sini kita open posisi sell. Nah, di sini. Ya, di sini kita open posisi sell. Kita mungkin akan mendapatkan kerugian, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman bisa menunggu ini naik. Lah, saat ini naik, ini turun terjadi, gitu. Kita bisa pasangkan garis horizontal ini di sini, teman-teman. Dan ini adalah resisten yang baru teman-teman. Ini resisten yang baru. Nah, yang paling atas ini kita bisa turunkan di sini. Dan ini ada support yang baru teman-teman. Nah, ini adalah sideways dan ini adalah sideways yang baru. Seperti itu teman-teman. Lalu kapan kita open posisinya? Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kita tunggu dulu saat candle ini tidak menembus, kita bisa open posisi buy atau kita bisa menunggu dulu apakah benar-benar ini akan naik atau tidak. Dan ternyata dia turun teman-teman, dia membentuk turun dan otomatis ini pasti akan tren turun teman-teman, dan menembusnya ini benar-benar full power ya teman-teman, full power. Dan ini kita saat ini bisa open posisi sell, di sini kita bisa open posisi sell karena pasti tren akan turun teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, yang ini adalah tren horizontal teman-teman, seperti itu penggunaannya, seperti itu. Oke, aku akan coba aplikasikan yang bearish, yang bullish. Nah, ini ada sideways kecil di sini, kita bisa pakai tren horizontal, kita bisa sebentar. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa teman-teman, saat dia naik kita akan di sini misalnya kita akan sell ya teman-teman, ini posisi sell ya. Ternyata dia naik, kita akan kerugi teman-teman. Namun teman-teman jangan khawatir, kita bisa tunggu dulu. Apakah dia akan turun atau dia benar-benar akan naik. Kita bisa tunggu dulu dengan menggambar garis horizontal teman-teman. Ya, dengan seperti ini kita bisa tahu teman-teman resistennya di mana, supportnya di mana, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata dia akan turun dan supportnya sama nih teman-teman, ukurannya sama dengan sebelahnya. Ini support, seperti itu ya teman-teman. Kita di sini kita bisa open posisi buy, pasti kita akan profit satu kali. Namun kita jangan open posisi buy lagi teman-teman. Kita tunggu dulu apakah candle ini benar-benar menembus atau tidak. Kalau tidak benar-benar menembus, dia menyentuh dan dia turun, kemungkinan sideways panjang akan terjadi teman-teman. Namun karena dia menembus dan kita bisa mengonfirmasi dan kita bisa memungkinkan bisa membaca tren, pasti akan naik. Nah, jika benar-benar close melebihi garis kuning horizontal yang atas ini, saat perpindahan candle dia membentuk suatu koreksi ke bawah. Untuk suatu koreksi ke bawah kita bisa open posisi buy 1 menit. Di sini juga kita 1 menit, di sini kita juga bisa open posisi buy 1 menit, seperti itu teman-teman. Oke, horizontalnya sudah selesai. Nah, lalu bagaimana sih menggunakan garis trend line seperti itu teman-teman. Yaps, ini juga sudah ada contoh lagi ya teman-teman. Ini adalah sideways bearish atau sideways ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman juga belum bisa melakukan trading. Walaupun ini bearish ke bawah, kita juga tidak bisa open posisi sell teman-teman. Walaupun di sini ada sell, tapi ini belum 4-6 candle, naik juga belum 4-6 candle, turun juga belum 4-6 candle teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan garis trend line teman-teman.
Caranya bagaimana? Kita klik yang tombol pensil ini, gambar pensil, kita bisa menggunakan garis trend teman-teman. Maaf, kita terus scroll dulu. Gimana? Ya, sini ya teman-teman. Kita bisa scroll dulu garis trend. Satu kali aja deh. Nah, ini kita ubah dulu warnanya ke kuning. Ini kita belahnya kita ubah 3 dan ini saya copy. Oke, kita bisa mengeklik titik putih ini yang ada di sisi kanan garis. Kita bisa arahkan ke bawah teman-teman. Oke, ini kita singkirkan dulu. Yang paling kiri kita bisa arahkan seperti ini teman-teman. Kita urutkan. Nah, support-support harus bertemu teman-teman. Ini support 1, support 2, 3, 4. Ini kita pertemukan teman-teman. Nah, yang atasnya ini untuk garis yang resisten, yang candle resisten. Kita pertemukan teman-teman. Kita pertemukan. Oke, resisten 1, 2, 3, 4 gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak secara sempurna, ada yang mendekati sekali, ada yang di sini diambang, seperti itu. Tapi ini adalah gambarannya seperti itu, teman-teman. Inilah sideways bearish, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara open posisi atau cara menggunakannya gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa tunggu dulu. Saat seperti ini juga kita sebenarnya bisa trading, teman-teman. Saat mendekati garis kuning, kita bisa open posisi sell. Di sini candle hijau kita bisa sell, ini juga bisa sell, ini juga kita yang support ini kita bisa buy, ini bisa buy, ini bisa buy. Namun saya tidak anjurkan teman-teman karena sideways itu sangat rentan loss ya teman-teman, karena tidak punya tren yang sangat kuat, tidak bisa kita prediksikan, bisa jadi profit dan bisa jadi juga loss teman-teman, karena sideways itu bergelombang, tidak pasti trennya. Oke, kita fokus di sini aja. Ketika situasi seperti ini dan tren naik ini belum terjadi, teman-teman, kita bisa tunggu dulu, teman-teman. Nah, kita bisa tunggu dulu ketika candle ini menembus garis kuning, kita bisa pastikan dia akan naik, teman-teman. Contoh seperti ini, dia sudah menembus sedikit. Kita tidak usah khawatir saat candle ini pindah, candle baru, dan dia koreksi sebentar ke bawah mendekati garis WMA 7 atau garis biru ini, kita bisa open posisi buy dan kita akan profit, teman-teman. Di sini kita akan profit, selanjutnya di sini juga kita akan profit. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Itu kalau penembusan secara bearish sideways ke bawah dan ini tren naik akhirnya, seperti itu, teman-teman. Oke.